Badan Narkotika Nasional bersama TNI Polri, Bea Cukai dan Imigrasi berhasil mengungkap ratusan kasus narkotika. Kasus cenderung meningkat dari tahun 2018 sekitar 33.060 kasus menjadi 33.370 kasus narkotika. Dan telah bergabung juga bersama kami Bapak Kusrianto saat ini. Pak Kusrianto, kalau tadi saya sudah berbincang dengan Pak Adi terkait dengan apa yang terjadi di Kampung Ambon. BNN sendiri melihat Kampung Ambon ini seperti apa? Ini kayak kita melihat bahwa nampaknya kampung ini terus saja menjadi target dari membebaskan atau target dari penggerebekan narkotika. Penyalahgunaan. Nah, ini nampaknya tak kunjung usai. Anda melihat apa sebenarnya kendalanya sebenarnya Pak Kus terkait dengan Kampung Ambon ini? Benarkah memang tidak ada rasa dari masyarakat yang ingin berubah atau seperti apa? Jadi menyambung dengan dari Pak Adi tadi ya, Pak Adi tadi. Memang peran serta masyarakat sangat diharapkan sekali dalam hal ini untuk ketahanan lingkungan ya, dalam mencegah penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di lingkungan ini. Otomatis kepedulian masyarakat yang diperlukan sekali. Kalau memang di situ kepedulian masyarakat tidak ada, potensi itu akan semakin besar. Tidak mungkin dari luar mengintervensi terus menerus, karena bagaimanapun masyarakat itu harus ada kemandirian untuk menjaga diri dan lingkungannya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tapi selama masyarakat yang ada di lingkungan Kampung Ambon ini, mereka memang narkoba itu menjadi kebutuhan, baik kebutuhan secara ekonomi, ya, gitu. Jadi untuk menunjang kebutuhan ekonominya itu dari narkoba, terus lifestyle-nya atau kebutuhan sehari-hari dia harus sudah adiksi terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut. Mereka ini harus otomatis stakeholder setempat dalam hal ini kan ada RT, RW, sampai lurah yang ada di situ harus peduli terhadap kampung atau lingkungan yang menyalahgunakan narkoba tersebut. Oke. Nah ini kalau dan dari kita, ya lanjut. Ya, silakan Pak Kus, boleh dilanjut. Jadi kalau misalnya ini terjadi berulang-ulang, memang lingkungan atau seseorang yang sudah terkontaminasi atau sudah adiksi terhadap penyalahgunaan narkoba itu memang selalu ingin walaupun mereka itu sudah direhabilitasi pun kadang-kadang sudah selesai, proses rehabilitasi sudah selesai, mereka pun kadang-kadang masih ingin menggunakan apabila ada ajakan teman atau ada kelonggaran, ada waktu dia bagaimana menyalahgunakan, ada kesempatan dalam hal ini bukan kesempatan waktu saja, mungkin tadinya tidak punya uang, sekarang ada uang, terus tadinya tidak ada teman yang mengajak, dia bisa menghindari, begitu ada ajakan teman lagi dia menggunakan lagi. Dan ini kayaknya ya seperti itulah, mereka yang menjadi penyalahguna itu mereka rata-rata sudah adiksi. Oke, Pak Kus, apakah mungkin itu juga sudah artinya seringkali ditangkap oleh aparat. Nah, itu artinya tidak adakah efek jera dari sanksi-sanksi yang diberikan? Bahkan kita tahu bahwa beberapa di antara mereka yang digerebek oleh pihak kepolisian juga ada yang terkena sanksi yang cukup berat. Dan ini tidak memberikan contoh kepada mereka atau efek jera kepada warga terkait dengan hal ini. Pak Kus. Efek jera saya rasa memang harus tumbuhkan ya. Jadi kalau misalnya efek jera itu diberikan itu sifatnya ringan dan dia bisa secara pribadi mereka menganggapnya itu suatu hal yang tidak masalah bagi dia karena itu efeknya tidak signifikan, mereka akan mengulangi lagi.
efek jerah di sini harus tingkatannya lebih tinggi lagi. Misalnya kalau memang hukuman itu diperberat, wah itu ranahnya ranah penegakan hukum. Ya memang harus ditingkatkan bagi pengedar yang udah berapa kali ketangkep, mereka harus diberikan sanksi yang lebih berat. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya yang jelas, kepedulian masyarakat ini sangat diperlukan sekali. Bukan hanya laporan saja, tapi bagaimana pembinaan kepada masyarakat yang sudah di lingkungannya itu terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, ini harus lebih intensif. Baik, saya beralih ke Pak Adi. Pak Adi, dari data kepolisian sendiri, apa yang memang kita lihat atau Anda dapatkan bahwa apa sebenarnya yang membuat warga sendiri enggan ataupun merasa bahwa tidak jera dengan sanksi-sanksi yang sudah ada, bahkan mungkin sudah melihat kerabatnya sendiri menjadi salah satu korban, ini nampaknya belum menjadi sebuah pukulan bagi mereka ataupun yang bisa memutus mata rantai ini sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya dari sisi kepolisian bahwa kami dari konteks penegakan hukum, kalau yang berkaitan dengan masalah penjatuhan pidana mungkin bukan otoritas kami, Pak. Tapi pada prinsipnya dalam kegiatan penindakan ini, kita menemukan berbagai permasalahan di lapangan. Yang mungkin kita ketahui bersama bahwa untuk mengejar kepada pengedar utama itu ada tingkat kesulitan tertentu seperti itu. Apa Pak? Yang memang banyak kita, ya memang kan peredaran narkotika ini kan seperti jaring terputus, sehingga kita punya tingkat kesulitan untuk menjangkau itu. Kita mendapatkan hasil yang besar seperti waktu itu kami mengungkap ladang ganja ataupun sabu dalam jumlah ratusan kilo, itu kami tidak langsung mendapat itu. Kita mendapat dari hal yang barang bukti yang kecil. Kita merangkai itu sampai kita dapat kepada produsen yang besar. Artinya di sini bahwa memang dari penyalahgunaan narkotika ini, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Kus, kita tidak bisa melihat dari perspektif yang sempit. Kita harus bisa melihat dari perspektif secara umum atau dari berbagai sisi. Karena ini sekali lagi bahwa Polri ataupun BNN dalam hal ini menurut kami itu adalah bagian kecil. Bagian besarnya itu adalah masyarakat pemilik rumah itu sendiri. Sehingga kita bisa berharap dengan kesadaran, keinginan dari masyarakat, kita yakin kampung itu akan bisa aman. Untuk itu kita dari pihak kepolisian, atas inisiasi dari Bapak Kapolda Metro Jaya untuk membuat Kampung Tangguh Jaya di Kampung Ambon dalam konteks bebas narkoba, akan kita siapkan. Kita mencoba menginisiasi, memotivasi masyarakat untuk bisa sama-sama, ayo kita bersihkan lingkungan ini menjadi lingkungan yang lebih sehat, lingkungan yang lebih baik ke depannya. Seperti itu Mbak mungkin. Baik, Pak Adi, ini kalau kita mengantisipasi, tentunya kita tahu bahwa di era pandemi saat ini media sosial menjadi salah satu sumber segala-galanya, termasuk juga terkait dengan pengedaran narkoba juga. Ada nggak sih terkait dengan antisipasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan media sosial ini? Kita juga tahu kan bahwa media sosial ini menjadi salah satu, tidak hanya menjadi sumber sosialisasi untuk mencegah narkoba, tapi tadi balik lagi pengedaran narkoba juga bisa melalui media sosial. Ini bagaimana cara mengusutnya, Pak Adi? Ya, kami juga ada mekanisme forensik yang berkaitan dengan masalah sosial media. Kita juga bisa melalui hal-hal yang seperti itu. Ada bagian-bagian yang memang mengutus seperti itu. Tapi memang saat ini dengan adanya media sosial itu justru pemasaran menjadi sangat luas. Kemudian orang-orang yang tadinya tidak tahu terkait dengan narkotika menjadi lebih tahu. Lebih baik kalau mengetahui dari sisi positif, tapi permasalahannya mengetahui dari sisi negatif. Makanya memang kita harus sangat bijaksana dalam hal ini, dalam melihat khususnya media sosial, peran serta daripada orang tua atau orang terdekat, orang berpengaruh yang ada di sekelilingnya itu juga sangat penting. Anak-anak saat ini tingkat kedewasaannya sudah lebih cepat dari sebelum-sebelumnya.
Bisa lihat itu secara biologis kalau dokter bisa menjelaskan itu, tapi kami melihat seperti itu. Artinya bahwa masyarakat harus lebih bijaksana, khususnya bagi orang tua ataupun orang-orang yang bisa menjaga keluarganya. Itu sangat dibutuhkan karena memang media sosial justru saat ini kami melihat menjadi peluang yang sangat luar biasa dalam tanda kutip peredaran narkotika itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Beralih ke Pak Kus. Pak Kus, ini kalau tadi lihat bahwa memang semua peran ini dibutuhkan untuk memutus mata rantai ini. Dan bahkan juga kita lihat sekarang perkembangan media sosial menjadi salah satu pisau bermata dua, bisa menjadi salah satu informasi sosialisasi, tapi juga bisa menjadi tempat untuk mereka mengedarkan. Transaksi. Iya, bertransaksi. Nah, ini bagaimana Pak Kus, Anda melihat terkait dengan hal ini? Ini nampaknya harus semua pihak tentunya bersinergi untuk menyelesaikan ini. Iya, betul. Jadi melalui Permendagri nomor 12 tahun 2019 ya, sebenarnya kita sudah dibantu oleh Kemendagri itu untuk intervensi kepada organisasi perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah dalam hal ini mulai dari gubernur, wali kota sampai tingkat lingkungan, tingkat desa atau kelurahan. Nah, ini kita mendorong supaya di setiap kelurahan atau desa itu kita dorong untuk menjadi desa yang bersih dari narkoba, bersinar namanya, desa bersinar. Nah, di sini dari masyarakat inilah kita dorong supaya mereka itu membuat semacam regulasi, sanksi sosial ya terhadap mereka yang menjadi pengedar atau penyalahguna. Terus juga upaya dari masyarakat sendiri ada rehabilitasi yang berbasis dari masyarakat. Ada namanya agen pemulihan. Agen pemulihan ada juga pemulihan berbasis masyarakat. Nah, di situ agen pemulihan di situ supaya kalau ada mereka yang menjadi penyalahguna didorong supaya mau rehabilitasi. Karena bagaimanapun tidak mungkin dari BNN yang punya rumah rehabilitasi ini mengambil mereka supaya mereka mau rehabilitasi ke kita, enggak. Tapi laporan atau didorong dari masyarakat untuk diajak rehabilitasi ke BNN. Nah, nanti atau mungkin penguatan tingkat masyarakat sendiri untuk dia mampu merehabilitasi masyarakat yang sudah kecanduan. Karena kalau kita lihat di Kampung Ambon itu kan banyaknya masyarakat dan saya rasa itu tidak dari Kampung Ambon sendiri. Karena sudah dari dulu di Kampung Ambon itu kan dijadikan tempat peredaran ya, semacam itu kan tadinya sudah hilang sekarang tumbuh lagi gitu ceritanya. Nah, ini masyarakat yang dulu ini melihat peluang mereka bisa masuk kembali sehingga mereka itu memulai lagi kegiatan yang sudah pernah terjadi. Nah, ini jadi masyarakat yang mereka sudah ketergantungan ini rata-rata kan mereka tuh ingat kembali untuk menggunakan lagi. Dan juga karena adanya peluang berkumpul di Kampung Ambon ini dari berbagai masyarakat, tahu akhirnya melalui medsos itu mereka terdorong ke sana. Menyalahgunakan narkoba di satu tempat, satu titik yang di Kampung Ambon. Data dari BNN sendiri, Pak Kus, pada saat pandemi ini apakah meningkatkah atau tidak? Kalau untuk di tingkat kota-kota rata-rata meningkat ya, walaupun tidak signifikan, istilahnya tidak terlalu besar, tapi ada peningkatan. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat, untuk lebih jelasnya nanti kita tahun 2001 ini kan akan mengadakan survei secara nasional nih. Nah, nanti hasil survei akan menunjukkan. Oke, baik. Nah, kalau terkait dengan survei kan kalau kita lihat berarti ini koreksi bila kami salah Pak Kus, bahwa kalau kita lihat datanya terkait dengan kasus tindak pidana narkotika di Indonesia di 2018 ke 2019 kasusnya memang meningkat, tapi terjadi penurunan yang cukup luar biasa di 2020 ini. Dan apakah ini memang berarti sudah mulai paham, sudah mulai sanksi, atau Anda melihat di 2021 ini akan kemungkinan naik lagi atau seperti apa? Kalau prediksi kita tidak bisa prediksi, Mbak ya.
Karena melihat apa pasokan narkoba yang begitu besar, masif ini, termasuk masif nih. Dalam beberapa bulan terakhir ini kan besar sekali. Polri menangkap 2,5 ton. Sementara ini dalam bulan April aja, bulan April Mei ini Polri menangkap 2,5 ton. Belum yang ditangkap BNN kemarin baru-baru ini ada 0,5 ton juga. Belum pabrik sabu yang digerebek barusan ini. Ini sekarang ini masalahnya tidak juga jalur internasional, tapi di dalam negeri sendiri sudah tumbuh namanya pabrik membuat sabu ini, ya walaupun skala rumahan ya. Tapi kan jumlah itu cukup membuat orang tuh ketar-ketir juga untuk. Baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Kusrianto dan juga Pak Adi. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunchtime.